Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, berdiri sebuah rumah tua bernama Gria Ayu Kencana. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Reputasinya penuh dengan kisah kelam yang membuat warga sekitar enggan mendekat. Konon, rumah itu pernah menjadi saksi berbagai peristiwa misterius yang membuat orang-orang takut bahkan hanya membayangkannya. Suatu hari, seorang pria muda bernama Arman datang ke desa itu. Arman adalah seorang jurnalis yang gemar mengungkap kisah-kisah mistis dan urban legend. Mendengar tentang Gria Ayu Kencana yang penuh teka-teki, ia merasa tertantang untuk menyelidiki kebenarannya. Warga desa pun memperingatkannya, "Jangan masuk ke sana, Arman. Banyak yang pernah mencoba, tapi tak pernah kembali sama seperti dulu." Namun, Arman tetap nekat. Dengan kamera dan alat perekam di tangan, ia melangkah masuk ke halaman rumah yang mulai ditumbuhi tanaman liar dan reruntuhan kayu. Suasana di sekitar terasa sunyi, bahkan burung pun seolah enggan bersuara. Angin malam yang dingin menghembuskan aroma tanah basah dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Saat ia membuka pintu utama, suara kayu tua berderit panjang mengisi ruang hampa. Dalam gelap, Arman menyalakan senter. Cahaya senter menari di dinding-dinding penuh retakan dan lukisan-lukisan pudar yang menggambarkan sosok wanita cantik bergaun putih, yang wajahnya samar dan mengerikan. Ia berjalan perlahan memasuki ruang tengah. Saat itu pula suara langkah kaki samar terdengar di lantai atas. Arman berhenti, hatinya berdegup kencang. Ia mengarahkan senter ke tangga kayu yang berderit setiap kali diinjak. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tapi tak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Dalam kepalanya, mulai muncul berbagai cerita warga tentang roh penasaran yang menghuni Gria Ayu Kencana. Ada yang bilang roh wanita bergaun putih itu adalah arwah penghuni rumah yang tewas tragis. Ada pula yang mengatakan bahwa rumah itu menjadi tempat perjanjian gelap yang membawa kutukan bagi siapapun yang berani mengusiknya. Arman mencoba menenangkan diri, lalu mengambil langkah menuju tangga. Saat kaki kanannya menginjak anak tangga pertama, suara bisikan halus terdengar di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. "Pergilah sebelum kau menyesal," bisik suara itu. Tapi Arman tetap melanjutkan. Tekadnya lebih kuat daripada rasa takutnya. Ketika ia mencapai lantai atas, cahaya senternya menangkap bayangan samar melintas di ujung koridor. Suasana menjadi sangat dingin. Napasnya membentuk kabut kecil. Arman merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pintu-pintu kamar yang tertutup rapat. Di salah satu kamar, ia menemukan sebuah buku harian usang tergeletak di atas meja. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku itu dan membaca tulisan tangan yang mulai pudar. Di sana tertulis tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami pemilik rumah, seorang wanita bernama Ayu Kencana, yang menghilang secara misterius bertahun-tahun lalu. Namun, sebelum Arman bisa menyelami lebih dalam, suara pintu berderi terbuka sendiri dan hawa dingin menusuk tulang. Ia menoleh ke belakang dan melihat sosok wanita bergaun putih berdiri dengan tatapan kosong, mengarah tepat ke arahnya. Arman terdiam, jantungnya berdegup seolah hendak meledak. Sosok wanita bergaun putih itu berdiri diam, wajahnya pucat, matanya kosong dan tanpa nyawa, menatapnya dengan intens. Arman merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, seolah udara di sekelilingnya berubah menjadi es. Ia berusaha bergerak, tapi tubuhnya seperti membeku. Wanita itu mengangkat tangan dengan gerakan lambat, menunjuk ke arah buku harian yang masih terbuka di meja. Arman memaksakan diri mengalihkan pandangannya dari sosok itu dan menatap tulisan-tulisan yang mulai samar. Ia membaca kalimat terakhir yang tertulis dengan tinta merah pekat. "Jangan biarkan rahasia ini terungkap. Jika kau membacanya, kutukan akan mengikutimu sampai akhir hayat." Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari lantai bawah. Pintu kamar itu terpental keras dan tertutup dengan sendirinya, membuat Arman terkejut dan hampir terjatuh. Ia mencoba menyalakan ponselnya untuk menghubungi seseorang, tapi sinyal di dalam rumah itu hilang total. Seolah-olah Gria Ayu Kencana menyerap segala komunikasi dari dunia luar. Dengan hati-hati,
Arman melangkah keluar kamar, mengikuti suara gemuruh yang berasal dari ruang bawah. Namun, saat ia melewati koridor, lukisan-lukisan wanita bergaun putih itu seolah berubah posisi. Matanya menatap tajam dan bibirnya berbisik pelan. "Pergi, pergi." Suara itu bergema samar. Setelah menuruni tangga, Arman melihat bahwa pintu depan yang tadi terbuka kini terkunci rapat. Ia mencoba membuka dengan paksa, namun tak berhasil. Keringat dingin mengalir deras di dahinya. Di ruang tengah, bayangan hitam melintas cepat, membuat napasnya tersengal. Ia merasa diawasi dari setiap sudut ruangan. Lalu terdengar suara tawa kecil yang menyeramkan, bergema dari sudut gelap rumah. Arman berbalik, menyalakan senter ke arah suara itu. Di sana, ia melihat sosok kecil anak perempuan dengan mata merah menyala, tersenyum penuh tipu daya. Anak itu menghilang sebelum Arman sempat merespons. "Ini bukan rumah biasa," gumam Arman dalam hati. Ia sadar ia telah memasuki pusaran kegelapan yang tidak bisa ia kendalikan. Rumah ini bukan sekadar tempat bersemayamnya arwah, tapi juga sarang kutukan dan rahasia yang siap menelan siapa saja yang mencoba menguaknya. Dengan keberanian yang tersisa, Arman memutuskan untuk mencari pintu rahasia atau jalan keluar yang mungkin tersembunyi di dalam rumah. Ia membuka lemari tua di sudut ruangan dan menemukan sebuah kotak kayu berdebu yang terkunci. Dengan alat kecil yang dibawanya, ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah kalung berliontin batu hitam. Kalung itu berdenyut aneh, seperti ada kehidupan di dalamnya. Begitu kalung itu ia pegang, suara bisikan berubah menjadi teriakan mencekam, membuat Arman hampir pingsan. Dalam kepalanya muncul satu pertanyaan besar. Apakah kalung itu kunci rahasia rumah ini, atau justru sumber kutukannya? Arman memegang kalung berliontin batu hitam itu dengan jantung berdegup kencang. Suara teriakan di kepalanya perlahan menghilang, berganti dengan bisikan samar yang memanggil namanya. "Arman, Arman." Bisik suara itu seperti berasal dari dalam kalung. Ia merasa seperti terjebak dalam pusaran mimpi buruk yang tak berujung. Tiba-tiba, lantai di bawah kakinya bergetar keras. Retakan mulai muncul di dinding rumah yang tampak kokoh itu. Lampu senter yang ia pegang berkedip-kedip dan padam seketika. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya diterangi cahaya merah samar dari batu di kalung itu. Arman merasakan sesuatu yang sangat dingin merayap di kulitnya. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara Ayu Kencana, wanita dari lukisan dan legenda, yang mengeluh pilu, penuh dendam dan kesedihan. "Lepaskan aku, atau kau akan terjebak bersamaku selamanya." Suara itu memenuhi udara, membuat bulu kuduk Arman berdiri. Dengan segenap nyali, Arman menjerit, "Apa yang kau inginkan dariku?" Namun hanya gema suaranya yang kembali. Perlahan, pintu rahasia terbuka di balik salah satu dinding, memperlihatkan tangga menuju ruang bawah tanah yang gelap dan penuh sarang laba-laba. Ia tahu, jawaban ada di sana. Dengan kalung di tangan, ia menuruni tangga itu. Aroma busuk dan lembab menyambutnya. Di dasar tangga, ia menemukan altar batu dengan simbol aneh dan beberapa lilin yang sudah meleleh. Di altar itu, tergeletak sebuah surat tua yang bertuliskan pesan peringatan. Pesan itu mengungkapkan bahwa Ayu Kencana adalah korban pengorbanan gelap oleh keluarga pemilik rumah, yang demi kekuasaan dan kekayaan, mengikat jiwanya dengan batu hitam sebagai perantara kutukan abadi. Batu hitam di kalung itulah yang mengurung roh Ayu, dan siapa saja yang menyentuhnya akan terkena kutukan yang sama. Tiba-tiba, sosok Ayu muncul di depan altar dengan wujud penuh amarah dan kesedihan. "Ambil kembali kalung itu dan bebaskan aku, atau kau akan menjadi korban berikutnya," teriaknya. Arman gemetar, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan mengerikan ini. Namun sebelum ia bergerak, suara langkah berat dan kasar terdengar dari pintu masuk ruang bawah tanah. Ada sesuatu yang lain, lebih gelap dan lebih berbahaya dari roh wanita itu, sedang mendekat. Langkah berat itu semakin dekat, menggema di ruang bawah tanah yang sempit dan gelap. Arman berbalik dengan panik, menyalakan senter yang tiba-tiba kembali menyala. Di balik bayang-bayang muncul sosok besar dan hitam, sosok tanpa wajah yang tampak seperti bayangan hidup, menggeram dengan suara dalam dan menakutkan.
Sosok itu adalah manifestasi kutukan asli dari batu hitam, roh penjaga yang mengawasi kekuatan gelap rumah ini. Ia bukan hanya menjaga, tapi juga menjerat siapapun yang berani mengganggu rahasia kelam Gria Ayu Kencana. Arman menggenggam kalung itu erat-erat, mencoba menenangkan pikirannya. Sosok itu melangkah maju. Suhu ruangan semakin dingin sampai udara terasa seperti membeku. Aku harus membebaskan Ayu, atau aku akan terjebak di sini selamanya, pikir Arman. Dengan berani, ia mengangkat kalung itu ke arah altar batu, berharap bisa memecahkan ikatan kutukan. Tiba-tiba batu hitam di kalung itu berpendar sangat terang. Cahaya merah menyembur ke segala arah. Sosok bayangan itu mengeluarkan raungan mengerikan dan berusaha meraih kalung itu. Tapi cahaya dari batu perlahan mulai mengikis bayangannya. Arman mengucapkan mantra yang ia baca dari buku harian Ayu. Kata-kata yang penuh harapan dan keberanian. Dengan cahaya ini, aku lepaskan ikatanmu, Ayu Kencana. Bebaskan dirimu dan hilangkan kegelapan yang mengikat rumah ini. Suara lirih Ayu terdengar, berubah dari amarah menjadi terima kasih yang dalam. Sosok bayangan hitam mulai memudar, dan dengan jeritan terakhir, ia lenyap ke dalam kegelapan, membawa kutukan rumah itu bersama dirinya. Kalung berliontin batu hitam pecah menjadi serpihan kecil, lalu hancur menjadi debu yang tertiup angin keluar dari rumah. Arman terengah-engah, tubuhnya gemetar. Perlahan pintu rumah yang terkunci terbuka lebar. Sinar matahari pagi menyinari ruang tengah yang sebelumnya penuh bayang-bayang. Desa itu akan terbebas dari teror Gria Ayu Kencana, berkat keberanian seorang pria yang tak gentar menghadapi misteri dan kegelapan. Namun, saat Arman melangkah keluar, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, seperti bisikan halus yang berjanji bahwa rahasia rumah itu mungkin telah berakhir, tapi kisahnya belum selesai sepenuhnya.